Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septiana Hendiani dan teman saya Ezra Masrelin Putiwau. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi politik dan demokratisasi globalisasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi politik? Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian lambang-lambang yang bermakna dari manusia satu kepada manusia lain. Sementara politik menurut Miriam Budiarjo seraya bersandar ke Aristoteles, yaitu usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Politik merupakan pandangan kebijakan. Dengan demikian, politik berdasar sama dengan polis, yaitu polis yang berarti kebijakan. Komunikasi yang melibatkan aktivitas tokoh, pesan-pesan yang memiliki nilai politik di dalamnya. Komunikasi ini juga bisa merujuk pada urusan kekuasaan, hak-hak pemerintah, serta kebijakannya. Dalam komunikasi politik, kita juga mempelajari beberapa studi kasus yang terjadi pada negara kita. Komunikasi politik ditujukan dalam kerangka politik pada suatu sistem politik. Sistem politik memberikan gambaran yang kuat dalam bentuk corak, agama, maupun kegiatan usaha politik. Sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat pada semua masyarakat bebas yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi dengan menggunakan pendekatan kebersamaan dan partisipasi baik secara individu maupun berdasarkan bidang kehidupan guna mencapai tujuan bersama. Apa yang dimaksud dengan demokratisasi global? Jadi, demokratisasi global adalah gerakan sosial yang mendukung sistem demokrasi global institusional yang memberikan hak berpendapat kepada penduduk dunia di organisasi dunia. Kegiatan ini melampaui negara bangsa, perusahaan, LSM, kultus, dan mafia. David Held adalah salah satu tokoh pemikir politik asal Britania Raya yang mendukung kegiatan ini. Selain itu, demokratisasi global memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memperluas globalisasi dan mendekatkan dan menyatukan manusia. Yang kedua, menerapkan globalisasi ke semua bidang aktivitas dan pengetahuan. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga ekonomi yang sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan warganya. Yang ketiga, memberikan warga dunia akses demokrasi dan hak berpendapat dalam aktivitas global. Budaya sebagai wadah politik dan komunikasi politik. Situasi politik saat ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi masyarakat sebagai tempat kegiatan politik dilangsungkan. Saat ini, Indonesia sudah memasuki masa reformasi dan demokratisasi. Namun, situasinya masih dikatakan transisi atau sedang dalam proses perubahan. Kondisi atau situasi sosial budaya Indonesia juga belum banyak berubah, hanya berbeda dengan Eropa-nya saja. Rujukan-rujukan studi budaya dan mentalitas serta struktur kuasa dan kekuasaan masih bisa berpijak pada literatur-literatur terdahulu. Untuk mengetahui komunikasi politik, sistem politik, dan demokrasi khas Indonesia, perlu dideskripsikan lebih dahulu dengan identitas dan sifat-sifat manusia Indonesia secara keseluruhan. Namun, karena dikatakan terjadi kesamaan antara masyarakat bawah dengan kaum elit, masyarakat kelas menengah saja yang berbeda, masyarakat bawah masih cenderung mudah dimanipulasi oleh elit. Sebaliknya, elit pun cenderung memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan kekuasaannya. Maka, elit Jawa atau bergaya Jawa lah yang akan lebih disoroti. Dalam terminologi Jawa, elit ini sering disebut priai. Selain itu, elit ini juga sebagai representasi masyarakat kota yang relatif melek politik. Maka masyarakat kota akan disoroti juga. Ada karakteristik urban community yang dikemukakan oleh Sujono Sukanto, yaitu makanan dan pakaian dipakai sebagai alat pencerminan kedudukan sosial. Kehidupan keagamaan berkurang dan mengarah ke sekuler. Bersifat individualistis tapi kurang berani menghadapi kelompok di luar dirinya seorang diri.
pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas nyata yang mengakibatkan terjadinya kelompok-kelompok kecil. Jalan pikiran yang rasional diakibatkan interaksi berdasarkan kepentingan ketimbang urusan pribadi. Pembagian waktu yang teliti karena kehidupan di kota iramanya lebih cepat dan perubahan sosial lebih terlihat sangat jelas. Lukisan di atas baik secara budaya maupun secara sosiologis merupakan lukisan masyarakat kota. Namun, masyarakat kota kini masyarakat yang masih dalam keadaan transisi. Dua lintasan globalisasi. Globalisasi terjadi akibat berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, teknologi transportasi dan perdagangan dunia. Namun, terkadang globalisasi sering terselip kepentingan dunia yang tidak seimbang, seperti kepentingan barat yang lebih menonjol. Telah disebutkan bahwa budaya politik terbentuk berdasarkan budaya lama atau feudal, budaya kerajaan, sebagai akibat tradisi kerajaan yang diperkuat dan dilanjutkan oleh kolonial Belanda. Namun karena adanya globalisme, maka perlu pula dideskripsikan situasi Indonesia kini yang tidak hanya dikuasai oleh budaya feudal, melainkan juga budaya politik yang terbentuk akibat lintasan demokrasi liberal barat. Dalam dua lintasan itu, arus budaya Indonesia lah yang menjadi wadah budaya politik kita, dan budaya masyarakat banyak yang merupakan sisi lain dari adanya budaya feudal yang diciptakan oleh para ningrat dan para raja. Dua lintasan globalisasi itu adalah lintasan feodalisme, otokrasi, dan lintasan kapitalis liberal. Dalam lintasan feodalisme otokrasi, budaya muncul di Nusantara. Masyarakat hanya memiliki dua pilihan, yaitu taat tanpa reserve kepada raja atau berperang melawan para bangsawan dan raja tersebut, yang pada gilirannya orang tersebut akan menjadi raja pula dan menjalankan pola kekuasaan yang sebelumnya dia benci saat belum menjadi raja. Disinilah terjadi budaya tusuk-menusuk untuk merebut kekuasaan. Selanjutnya, lintasan kapitalis liberal. Budaya ini melintas pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan VOC-nya. Namun, karena VOC adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri, maka warna dari kapitalis liberal ini tidak terlalu menonjol. Konsep demokratisasi di Indonesia. Indonesia menggunakan model monistik emancipatory. Model ini merupakan model alternatif bagi dua arus utama yang ada di dunia, model liberalis kapitalis dan model sosialis komunis. Model ini menjadi acuan sebab sangat konkret dengan pendekatan religius yang cocok bagi bangsa Indonesia. Model ini bersandar pada pertumbuhan spiritual yang menekankan kualitas dan berpijak kepada persamaan dan keseimbangan dalam sistem internasional. Model ini memang bersifat universal, namun akan sangat adaptif dalam setting sosial dan kultur yang berbeda-beda. Monisme dapat diterapkan pada beberapa sistem filosofis yang asumsinya adalah untuk memformulasikan kesederhanaan dan keutuhan individu dan dari seluruh perbedaan yang selaras serta penuh impresi dan kesadaran. Dia merupakan sistem yang mencoba memaparkan seluruh eksistensi yang kompleks di antara material dan mental, keseluruhan fenomena yang objektif dan subjektif. Inilah cara manifestasi realitas yang fundamental. Dasar perencanaan komunikasi politik Pancasila di Indonesia. Dasar dari komunikasi politik di Indonesia adalah Pancasila. Demokrasi khas Indonesia adalah gotong royong dengan dasar utama ketuhanan yang ditopang kemanusiaan. Secara tidak langsung, setiap orang berbuat sesuatu menggunakan perencanaan, baik tertulis maupun tak tertulis. Perencanaan itu berisi apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana, dengan berdasarkan kepada pemikiran ilmiah. Jika begini, maka begitu. Jadi, dengan perencanaan, tujuan terumus secara sederhana. Karenanya, masalah yang rumit menjadi jelas. Langkah-langkah yang ditempuh lebih nyata dan sistematis. Karenanya, perencanaan sebagai panduan dalam mencapai tujuan
Dan karena berlandaskan pemikiran ilmiah, maka perencanaan bisa meramalkan hasil dan resikonya. Karena perencanaan ini bersifat profesional, dalam artian berdasarkan pertimbangan ilmiah, maka database sebagai bahan utama pengambilan keputusan dalam perencanaan, selain berdasarkan fakta empirik atau data aktual, juga harus selalu bersandar pada teori-teori ilmiah. Bukankah teori ilmiah itu merupakan hasil kajian yang penuh ketelitian dari data empirik juga? Bahkan teori ilmiah mempunyai kelebihan dalam keuniversalan dibanding data aktual empirik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penentuan sasaran atau objektif, tujuan atau goals, dan target atau titik sasar. Juga media yang dipergunakan, program apa saja, analisis SWOT, dan faktor penunjang dan pendukung, serta perencanaan sosialisasi tambahan. Itulah dasar perencanaan pengembangan komunikasi politik yang demokratis khas Indonesia yang bisa dilanjutkan oleh para pemegang kebijakan yang bisa dituangkan dengan perencanaan komunikasi politik dan pembangunan lebih lanjut dan lebih konkret. Baiklah, sekian materi yang kami bawakan tentang komunikasi politik dan demokratisasi globalisasi. Video ini akan berlanjut pada saat nanti ujian akhir semester. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kami mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini, dan sampai jumpa. Have a nice day.